Hi everyone, Afi here. Kita ketemu lagi di Beauty News Update, di mana aku ngebahas berita-berita terbaru seputar dunia kecantikan dari dalam maupun luar negeri. Langsung aja yuk kita mulai edisi Oktober 2022 ini. Kalau kalian nonton edisi sebelumnya Beauty News Update yang beberapa bulan ke belakang, itu pasti kalian ngeh ya kalau misalnya ada aja selebriti yang baru ngerilis brand skincare baru gitu kan. Dari mulai yang ya oke, mungkin make sense gitu ya, sampai yang kayak hah gitu ya. Nama-nama yang agak tidak diduga-duga dan kayaknya sebelumnya nggak pernah terlalu ada hubungannya dengan dunia beauty gitu ya, terus tiba-tiba ngeluarin skincare brand gitu. Abis aku bikin Beauty News Update terakhir aja, itu ada beberapa nama yang keluar gitu ya, yang ngeluarin skincare brand, kayak misalnya Brad Pitt, terus ada Jared Leto juga, bahkan ada gosip katanya Elon Musk pun mau ngeluarin skincare brand. Hopefully it's just a rumor gitu ya, mudah-mudahan nggak bener. Tapi memang tren ini itu jadi sesuatu yang agak gimana ya, agak silly gitu ya. Dan rupanya keresahan ini banyak yang merasakan juga gitu. Salah satunya adalah DCM. Jadi DCM ini kayak parent company dari brand The Ordinary yang kita semua pasti udah tahu gitu ya. Jadi mereka baru-barusan ini mengeluarkan statement di Instagramnya yang mengkritik para selebriti yang ikut-ikutan merilis skincare brand. Jadi di postingan tersebut fotonya itu tuh kayak foto lab coat gitu. Terus ada tulisannya "We are scientists, not celebrities". Tapi inti dari postingan tersebut adalah bahwa udah banyak para penggiat beauty industry atau skincare industry yang belakangan ini tuh berusaha untuk bikin dunia skincare itu jadi sesuatu yang lebih maju gitu ya, dengan teknologi baru, dengan inovasi baru, dengan komunikasi yang juga lebih transparan, lebih terbuka gitu kan, dibandingkan dulu ketika skincare itu tuh banyak diliputi oleh skepticism dari pengguna karena ya itu tidak ada transparansi itu gitu ya. Jadi kayak lately itu arahnya tuh udah lebih positif, tapi mereka menilai kalau misalnya dengan berbondong-bondongnya para selebriti ini yang ikut-ikutan gitu ya, jump on the bandwagon, ngeluarin produk skincare tanpa benar-benar mendalami bidang skincare itu tersebut gitu ya. Terus mereka naruh harga yang tinggi banget gitu kan, dan juga tidak ya bikin skincare yang ya bisa dibilang asal-asalan aja gitu ya. Dan hal ini tuh dianggap setback atau langkah mundur gitu ya di dunia skincare. Jadi kalau menurut DCM, valuable space is being taken up by celebrities who have never shown an interest in beauty before. Jadi maksudnya space yang kan makin lama makin banyak nih, makin penuh sesak gitu ya. Harusnya bisa diisi oleh brand-brand yang benar-benar inovatif, yang benar-benar passionate soal skincare gitu ya, yang benar-benar bisa membuat terobosan-terobosan baru. Itu kalah suaranya sama si selebriti-selebriti ini gitu ya. Of course mereka punya banyak clout lah ya, mereka punya banyak resources untuk bikin berita tentang mereka atau berita tentang brandnya mereka itu naik terus gitu. In a way aku setuju, karena seperti aku bilang tadi gitu ya, agak aneh kita ngelihat seorang Brad Pitt misalnya yang sebelumnya nggak pernah kelihatan interested in beauty, nggak pernah ngomongin beauty, nggak pernah ngomongin skincare, terus tiba-tiba ngeluarin brand skincare. Atau kayak Jared Leto yang bahkan dia jelas-jelas bilang kalau dia tuh nggak tahu apa-apa tentang skincare gitu. Terus kalau nggak tahu apa-apa tentang skincare, why would you launch a skincare brand gitu kan? Unless gitu selebritinya memang yang kelihatan sangat apa ya, mereka punya filosofi yang jelas, punya konsep yang jelas, emang kayak bener-bener ngulik lah, bener-bener mendalami gitu ya. That's another thing. I think maksudnya kalau itu tuh mungkin kita bisa ngelihat sebagai sesuatu yang natural atau sesuatu yang make sense gitu ya untuk mereka tekuni atau mereka masuk gitu kan. Kalau yang ini tuh kesannya kayak ya udah emang ikut-ikutan aja. Ya memang nggak salah juga, namanya juga bisnis ya, boleh-boleh aja gitu ya. Cuma poinnya dari yang DCM tadi itu yang aku setuju adalah benar bahwa selebriti-selebriti ini dengan brand skincare-nya itu akan mengambil suara gitu ya, mengambil space untuk brand-brand lain yang sebenarnya lebih bagus-bagus konsepnya, lebih inovatif, dan bahkan bukan nggak mungkin produk-produknya itu lebih bisa membawa manfaat yang
lebih positif lah gitu ya untuk para pencinta beauty atau pengguna skincare di dunia gitu. Menurut kalian gimana? Berita berikutnya datangnya dari dalam negeri dan ini cukup menghebohkan ya. Jadi mungkin kalian juga udah pernah baca gitu bahwa BPOM itu menemukan 16 produk kosmetik berbahaya. Yes, jadi Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM itu menemukan sejumlah kosmetik yang mengandung bahan kimia obat atau BKO dan bahan dilarang yang berbahaya bagi kesehatan. Berdasarkan hasil sampling dan pengujian selama Oktober 2001 sampai Agustus 2022, ditemukan sebanyak 16 item kosmetika mengandung bahan dilarang atau berbahaya, didominasi oleh bahan pewarna yang dilarang, seperti merah K3 dan merah K10. Kenapa dianggap berbahaya? Karena pewarna merah K3 dan merah K10 ini adalah bahan yang beresiko menyebabkan kanker atau bersifat karsinogenik. Jadi ada 16 ya produk kosmetik yang mengandung bahan dilarang atau berbahaya. Itu nanti akan aku tulis di sini daftarnya. Tapi yang waktu itu cukup menghebohkan karena ada nama produk Madame Ghee di antara produk kosmetika tersebut gitu ya. Jadi ada 3 produknya Madame Ghee yang dianggap mengandung bahan yang berbahaya tersebut sama BPOM. Yang pertama adalah Madame Ghee Sweet Cheek Blush nomor 03, kemudian Madame Ghee Nail Shell nomor 14, dan juga Madame Ghee Nail Shell nomor 10. Tentunya waktu berita ini keluar cukup menghebohkan, apalagi Madame Ghee itu kan salah satu makeup gitu ya yang lumayan banyak yang pakai, lumayan banyak yang beli gitu karena harganya affordable, mudah ditemui di mana-mana gitu kan. Jadi banyak yang bertanya-tanya ada apa nih dan apakah produk-produk Madame Ghee yang lain aman. BPOM sendiri menyatakan kalau dari produk-produk kosmetik yang ditemukan mengandung bahan berbahaya tadi udah dicabut izin edarnya, terus kemudian diminta untuk melakukan penarikan dari pasar dan juga harus dimusnahkan. Nah, brand Madame Ghee sendiri itu udah mengeluarkan pernyataan ya seputar ditariknya produk mereka oleh BPOM gitu. Jadi Gisela Anastasia sebagai pemilik Madame Ghee itu membuat press conference, aku juga lihat di Instagramnya Madame Ghee gitu ya. Jadi ternyata kalau baca dari berita dan juga dengerin penjelasan dari mereka di Instagram gitu ya, sepertinya informasi mengenai produk mereka yang ditemukan zat berbahaya itu tuh udah diinformasikan oleh BPOM dari bulan Juli 2022. Jadi ketika mereka mendapatkan informasi tersebut dari BPOM, itu mereka langsung tarik semua barangnya dari peredaran, jadi dikumpulin semua, dan akhirnya mereka bisa mengumpulkan dan juga memusnahkan seluruh produk dari 3 kategori tersebut. Dan itu tuh jumlahnya katanya puluhan ribu sampai beratnya tuh sampai 1 ton lebih gitu ya. Dan itu semua udah dimusnahkan oleh mereka tanggal 1 Agustus 2022. Madame Ghee juga menegaskan kalau sebenarnya 3 produk ini tuh udah beredar lama dari tahun 2018 ya. Tapi BPOM itu kan secara berkala melakukan kayak uji ulang gitu ya untuk melihat apakah produk kosmetik yang beredar itu tuh mengandung bahan-bahan yang berbahaya atau enggak. Nah, ternyata dari batch terakhir yang diperiksa oleh BPOM yaitu tadi ya mengandung zat pewarna yang tadi aku udah sebutin itu. Tapi dari Madame Ghee itu juga bilang bahwa ini tuh cuma 3 SKU. Jadi SKU itu adalah stock keeping unit ya. Maksudnya SKU itu tuh satu jenis barang. Jadi kalau misalnya satu nail polish dengan warna nomor 10 misalnya, itu dihitungnya itu satu SKU. Terus kemudian nail polish yang sama tapi dengan nomor yang berbeda, misalnya yang ini nomor 10, yang ini nomor 8, nah itu dihitung jadi 2 SKU. Nah, Madame Ghee sendiri itu sebenarnya punya lebih dari 900 SKU produk yang terdaftar di BPOM dan itu tuh dinyatakan aman gitu ya, tidak mengandung zat-zat yang berbahaya untuk kesehatan kita gitu. Jadi emang kalau dilihat dari keseluruhan jumlah SKU yang mereka punya, 3 ini tuh kecil gitu ya, jadi persentase yang sangat kecil gitu. Nah, sebenarnya apa yang terjadi sih? Kenapa dari sekian ratus produk yang mereka punya, 3 ini bisa mengandung bahan yang berbahaya? Jadi menurut Giselle, katanya bahan yang pihak Madame Ghee pesan ke pihak produsen sebenarnya sudah sesuai aturan. Namun lantaran ada miss
3 produk yang keluar dari produsen tersebut rupanya mengandung bahan yang tidak seharusnya. Jadi untuk klarifikasi lagi, semua Madam Ghee sudah mempunyai izin edar dari BPOM dengan total 900 SKU, sudah terdaftar. Bisa dicek di website BPOM. Dengan adanya kejadian ini kami mohon maaf, untuk kedepannya beritikat untuk lebih baik lagi. Terus dia juga menambahkan ya, ini bukan karena barangnya berbahaya, sejak awal sudah diluluskan BPOM. Dari awal sebenarnya aman, namun setelah random checking di batch terakhir, ini ada perbedaan ingredient. Diakuin produk dan kelalaian supplier mereka. Jadi benar-benar miss saja. Semuanya tidak ada oknum BPOM main. Kami juga tidak pernah untuk mendapatkan izin nggak benar. Kami sesuai jalur banget. Jadi kalau bisa disimpulkan, ini tuh kesalahannya ada di produsen atau manufacturer-nya produknya Miss Ghee tersebut gitu ya. Aku nggak tahu manufacturer-nya itu di mana gitu ya. Cuma harus diwaspadai banget nih kalau misalnya mereka memasukkan satu ingredients yang ternyata dilarang oleh BPOM atau bahkan membahayakan gitu ya. Tapi terlepas dari beritanya, aku sendiri salut sama BPOM yang udah sigap banget gitu ya melakukan pengawasan terhadap kosmetik yang beredar di Indonesia dan juga bisa menemukan ingredients yang berbahaya tersebut dan mengumumkannya ke masyarakat gitu kan. Artinya kita boleh tenang lah ya sebagai konsumen di Indonesia. Kita tahu bahwa BPOM itu memang benar-benar menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh gitu ya, melakukan pengawasan yang benar-benar teliti gitu kan. Dan mudah-mudahan kedepannya nggak ada lagi gitu ya produk kosmetik, skincare, makeup, apapun itu yang ketahuan mengandung bahan-bahan berbahaya. Berita berikutnya masih dari dalam negeri, jadi ini tentang brand Sensasya Botanicals yang baru aja membuka offline store pertama mereka di Yogyakarta. Ini good news banget buat kamu yang tinggal di Jogja ya. Jadi Sensasya Botanicals, merek skincare asli Bali, baru aja membuka gerai pertama mereka di Yogyakarta, tepatnya di Pakuan Mall. Jadi kehadiran toko fisik Sensasya Botanicals di Pakuan Mall ini menjadi gerai ke-26 yang udah mereka punya di dalam negeri. Jadi kalian bisa langsung datang ke offline store-nya Sensasya Botanicals untuk mencoba produk skincare mereka, body care mereka, yang mereka punya tuh lebih dari 150 produk gitu ya, lengkap semuanya ada di situ. Dari dalam negeri kita pindah ke Inggris, jadi ada berita bahwa Sephora itu balik lagi ke UK mulai tanggal 17 Oktober 2022 ini. Kalau kamu wondering, emang sebelumnya nggak ada Kak Sephora? Jadi Sephora itu dulu pernah ada di Inggris gitu ya, mereka baru buka sedikit banget toko, tapi tahun 2005 mereka akhirnya cabut gitu ya, jadi mereka close down the business gitu, jadi websitenya ditutup, toko-tokonya juga ditutup, karena menurut mereka pada saat itu competition itu tough banget dan juga harga rent untuk properti gitu ya untuk toko-tokonya mereka itu sangat mahal. Nah tapi tahun ini mereka kembali lagi ke market UK gitu ya, dan mereka itu yang dibuka pertama kali adalah online store-nya mereka dulu. Jadi Sephora itu mengakuisisi sebuah online store atau beauty e-commerce yang emang ada di Inggris, namanya Feel Unique, dan itu tuh di rebrand menjadi Sephora mulai 17 Oktober 2022 ini gitu ya. Jadi Feel Unique sendiri itu udah ada di Inggris sekitar 17 tahun gitu kan. Jadi Sephora sendiri itu bisa punya insight yang lebih dalam tentang UK market, bisa belajar tentang gimana serve the market gitu ya, karena memang si Feel Unique ini udah punya pengalaman lah selama 17 tahun itu. Jadi yang pertama kali mereka buka adalah si online store-nya itu, sephora.co.uk, dan kemudian mereka akan pelan-pelan membuka toko fisiknya juga across the UK gitu. Berita terakhir datangnya dari Indonesia lagi, jadi ada satu brand yang baru aja diluncurkan, dan itu adalah brand produk perawatan kulit khusus remaja, namanya adalah Eversince. Jadi Eversince ini tuh mereka merilis series yang diperuntukkan untuk remaja gitu ya, dan ada 9 jenis produk dari mulai face wash, toner, moisturizer, sunscreen, antibakterial face mist, wash off mask, lip treatment, eye balm, dan juga eye patch.
Jadi Eversense ini tuh misinya adalah untuk menjadi sahabat terbaik yang akan setia menemani para remaja perempuan di segala suasana sejak awal pertemuan gitu. Jadi bersama dengan launch-nya brand Eversense ini, mereka juga memperkenalkan 5 brand ambassador yang dianggap mewakili visi dan karakteristik dari Eversense gitu ya. Jadi ada Naisa Alivia Yuriza, ada Zara Leola, ada Zaza Utari, Almeida Nayara, dan juga Kimberly Dawn Ryder. Harga produknya itu mulai dari 59.000 dan bisa didapatkan di Justice ya. Justice itu adalah sebuah brand fashion yang juga untuk remaja atau preteen juga gitu ya. Menurut aku ini menarik karena dari sekian banyak brand yang muncul di Indonesia, brand skincare gitu ya, belum banyak ya yang langsung mentargetkan secara spesifik ke remaja gitu ya. Maksudnya bukannya aku bilang nggak ada brand lain untuk remaja, enggak, ya of course sudah ada gitu ya. Tapi maksudnya brand yang launch baru-barusan ini itu nggak banyak ya untuk remaja ya, rata-rata ya untuk orang-orang yang ya misalnya usia 20-an ke atas lah gitu. Jadi menarik kehadirannya Eversense ini. Kebetulan aku juga dikirimin PR package-nya, kalian let me know kalau misalnya mau aku bahas gitu ya. Of course ini bukan produk untuk aku, karena masa remajaku udah jauh lewat. Tapi siapa tahu kalian pengen aku tunjukin produk-produknya dan pengen dibahas sedikit, let me know in the comment box below ya kalau kalian tertarik. Oke everyone, sekian Beauty News Update bulan Oktober kali ini. Semoga kalian suka, semoga kalian enjoy nontonnya. Kalau ada yang pengen dibahas, silahkan tulis di comment box di bawah. Atau misalnya ada topik-topik lain yang pengen aku cover juga, boleh dikasih usulannya di comment box di bawah. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, boleh di like, boleh di share, boleh juga subscribe ke channel ini. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Thank you for watching. Bye!